Halo teman-teman semua. Ya, oke. Suara Kak jelas nggak? Di aku sih jelas Kak. Oke. Selamat berbuka puasa, Muklis, Areta. Bagaimana kabar kalian? Muklis, gimana kabarnya? Ya baik Kak. Baik. Areta? Mhm. Oke. Gimana puasanya Muklis sejauh ini? Ya nggak ada yang bolong Kak. Nggak ada yang bolong ya. Oke. Kalau Areta? Areta kayaknya nggak di room deh. Lancar, Kak. Lancar. Oke. Kalian ujiannya kapan? Ujian sekolah maksud Kak? Palingan sih eh, s- kalau nggak salah seminggu setelah Idul Fitri deh Kak. Oh, seminggu setelah Idul Fitri. Oh, Iya. Ah, liburnya ya yang 1 minggu itu. Ya, ya. iya. Oke. Kalau Areta, ujiannya kapan, Red? Halo, Areta. Aduh, I don't like this scene, guys. Tapi ya udah deh. We have do not have choice. Oke, teman-teman. Ada yang mau kalian tanyakan dulu sebelum kita mulai? Muklis mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak sih Kak. Nggak ada. Kita tunggu yang lainnya dulu ya. Oke? Hmm. Oke. Sembari menunggu, saya ingin membagikan kalian koin ya. Selamat sudah hadir ya, Muklis Areta di pertemuan kita yang ini hitungannya sudah bulan ketiga. Jadi ya, kakak ingin menambahkan koin untuk kalian yang rajin hadirnya. Seperti Muklis dan Areta. Mana lihat. Muklis hadir tepat waktu, Areta hadir tepat waktu. Dan kalau kalian dari sini, kayaknya sih ya, Muklis bakal dapat 40 koin. Proyeknya udah ya, kemarin yang proyek. Areta juga, ya, Areta 40 poin. Selamat, teman-teman. Oke, oke. Ini sudah lebih 5 menit. Kalian mau mulai atau kita tunggu yang lain dulu? Mana? Kita mulai aja kali ya, guys. Gimana, Muklis, Areta? Hmm. Kasian yang Hmm, belum datang doang sih Kak. ya udah gimana kalian maunya gimana? Kalian menunggu yang lain boleh. Kita tunggu sampai 10 menit. Saya ngikut kakaknya, waduh, berat nih. Ya, ya boleh kan nunggu dulu bentar. Oke, kalau gitu. Materi hari ini kita akan belajar membuat aplikasi editornya ya, teman-teman. Jadi aplikasi editornya ini kayak super duper simple dari Adobe-nya lah gitu. Dia nanti bisa memotong, bukan memotong, ya memotong, kemudian saturasi, membuat foto menjadi hitam putih dan lain sebagainya. Yang penting di sini Jadi adalah logikanya nanti. Kenapa? jadi kayak jadi kayak Photoshop gitu Kak. Iya, betul. Nama aplikasinya nanti di sini Easy Editor ya. Easy, Easy Editor. Oke,
Kita tunggu yang lain dulu ya kalau gitu. Oke. Nah, jadi tujuan hari ini apa? Kita akan coba membuat aplikasi sederhana yang nanti tampilan akhirnya begini, teman. Nah, nanti saat kalian klik tombol lab, nah dia akan eh, apa namanya? Ya, merotasinya ke kiri, right merotasinya ke kanan, mirror ya membuatnya mencerminkan gambarnya, kemudian ini menajamkannya, kemudian ini blue and white, menghitam putihkan gambarnya. Nah, ini dia tujuan lengkapnya itu akan seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari mind mappingnya, itu akan terlihat seperti ini. Foto editor, pengembangan antar muka, mempertahankan daftar gambar, dan pengolahan citra. Nah, ini kalau kalian lihat, di sini nanti ada di yang pertama mungkin kita mempertahankan daftar gambar ini atau tujuan hari ini saja ya. Jadi hari ini kita akan membuat antar muka aplikasinya dan unduh gambar dari folder yang diinginkan. Nah, jadi yang ada mataharinya ini adalah tujuan kita hari ini, teman-teman. Nah, untuk memenuhi semua tujuan itu, kita harus apa? Bekerja dengan Kiwi lagi. Sorry, bukan dengan Kiwi, tapi PyYQt. Yang mana PyYQt itu adalah pernah kita pakai sebelumnya. Nah, sekarang apa aja yang berbeda? Sebenarnya inti yang berbeda itu adalah fungsi yang kita pakai nantinya. Nah, makanya kalian di Python Start 1 itu belajar fungsi karena sebenarnya nanti saat pembuatan aplikasi ujung-ujungnya kalian harus menggunakan logika untuk mekanisme aplikasinya. Begitu, guys. Oke. Nah, untuk diketahui bahwa apa saja ekstensi atau format dari suatu file itu, tepatnya file gambar itu, yang pertama ada JPG, teman-teman. Ya. Yang kedua ada PNG. Yang ketiga ada BMP. Yang keempat ada SPG. Kelima ada EPS. Kemudian ada banyak ya, .mov, pokoknya ada banyak. Tetapi yang sering dipakai itu adalah biasanya yang tiga ini. JPG, PNG, BMP. Sama SPG kakak sering pakai. Kakak nggak tahu kalian sering pakai atau enggak. Nah, kemudian ekstensi itu letaknya di sini setelah tanda titik itu. Jadi gambar, misalnya nama filenya gambar dot png. Nah, inilah yang disebut sebagai ekstensi. Oke, ini untuk jenis yang gambar. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan kembali di sini kita mempunyai beberapa elemen atau widget seperti namanya nanti. Nah, ini namanya di tengah-tengah ini tergantung ini ya, operating sistemnya. Kalau Mac mungkin dia memang di tengah-tengah. Kalau Windows biasanya di pinggir sini, ya. Nah, kemudian yang ini nanti list-list gambarnya ini kita menggunakan QList widget, ya. Kemudian yang tombol-tombol ini teman-teman kita menggunakan push button. Kemudian tulisan-tulisan yang ada di sini kita nanti akan menggunakan apa? Tepatnya bukan tulisan sih ya, tapi gambar ini sendiri itu nanti kita akan menggunakan Q label, teman-teman. Ya, jadi nggak ada Q picture. Itu sebenarnya masuk label, itu maksudnya. Oke. Nah, sekarang kita mengingat kembali terkait pembelajaran menggunakan PyYQt. Kalau kalian ngoding seperti yang tertulis di sini, yaitu from PyYQt5 import jangan langsung saja Qt widget gitu ya, import Q application, Q widget, Q button, push button, label dan lain sebagainya. Ada banyak jenis submodulnya. Tapi yang jelas untuk membuat yang kosongan kayak seperti ini, kalian pertama keseluruhannya disebut aplikasinya. Widget adalah UIX-nya ataupun apapun yang nampak di sini nantinya. Set window title ini adalah bagian dari widget. Kemudian show ini untuk menampilkan UIX-nya atau widgetnya. App.exec ini saat kalian menekan tombol exit baru dia out atau berhenti aplikasinya. Nah, kemudian untuk mengatur tata letak yang seperti ini, kita perlu menggunakan box layout. Ada dua jenisnya, ingat ya. Yang pertama H, kemudian yang kedua V.
Nah, kalau kalian di sini inginnya ya seperti yang kalian lihat di sini, kakak membuat push button yes sama no. Tapi ini belum kita tempel di widgetnya. Caranya gimana? Buat dulu line 1. Nah, ini line 1, kemudian line 2 secara horizontal. Oke? Habis itu setelah dibuat, add line 1 ini ke dalam widget yang mana tambahkan statement. Statement itu apa? Make Q label tulisannya mammals with the largest ears are 11s. Oke? 11s. Oke, teman-teman. Kemudian ini untuk ya mempercantiknya mungkin kalian ingin rata tengah, rata kiri, rata kanan bebas. Setelah itu tambahkan button yes ke dalam horizontal yang kedua. Nah, dia mulai dari sebelah kiri, kemudian tambah button no. Selanjutnya di sebelah kanan. Oke, teman-teman. Kemudian tambahkan di box layout, berarti begini kurang lebih. Ya, tolong line 3 dot add layout line 1. Nah, ini tambahkan ke sini, berarti dia begini. Line 3 dot add layout line 2. Berarti yang ini juga ke sini nantinya. Oke, habis itu main window dot set layout line 3. Ini sekarang dibawa ke sini jadinya akan seperti ini. Main window dot show. Oke? Oke guys, paham ya perintah ini? Kakak pikir ini mudah. Paham Gibel, Muklis, Areta? Mau bertanya terkait yang ini? Mau bertanya dulu? Silakan. Gimana? Mau bertanya? Silakan saja. Oh, nih, jangan takut bertanya. Silakan. Kak, Ya, berarti ini balik lagi pakai ini apa namanya? PyYQt5. PyQt5. Iya, betul. Oh my God, saya kekenyangan kayaknya. Karena ya, apa yang mau divalidasi Muklis? Berat. Enggak sih, Kak. Hah? Itu doang. Ini apa namanya? Berarti ntar model-modelnya sama kayak kita bikin Yang apa sebelumnya. namanya? Iya, Ya. tetapi ini sedikit lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks? Ini kalian lihat di sini nanti bentuknya begini. Ya, ini mungkin sedikit membingungkan, tapi nanti saya arahin ya. Step by stepnya gimana. Ya, tapi kita pakai PyYQt betul sekali. Oke, ada lagi? Areta mungkin? Gibel? Ada pertanyaan? Belum ada sih, Kak. Belum ada? Oke, kalau belum ada, sekarang kita berbicara tentang variabel global. Siapa yang pernah mendengar istilah variabel global? Variabel global itu apa? Areta, Muklis, Gibel? Boleh bantu saya? Ya, variabel global itu yang variabelnya bisa dipakai semua variabel lain bukan sih, Kak? Kan Iya, ya? tapi ya karena istilah globalnya mungkin ya, tapi secara tidak belum terlalu benar ya, belum terlalu benar definisinya kalau begitu. Ya. Jadi variabel global itu apa? Variabel global itu adalah variabel yang dapat dipakai di luar fungsi. Loh, kenapa harus ada di luar fungsinya, Kak? Karena saat kita mendefinisikan variabel global, itu otomatis harus berada di luar fungsi, teman-teman. Oke? Sorry. Itu otomatis variabel itu berada di dalam fungsi. Ketika dia keluar fungsi, maka sudah bisa dipakai gitu. That's the point of global variable. Oke? Itu pengertian global variable. Nah, sekarang gimana cara membuatnya dan kenapa harus di dalam fungsi? Kalau kalian mendefinisikan variabel globalnya di luar fungsi, dia nggak terjadi apa-apa. Ya, nggak terjadi apa-apa. Kenapa nggak terjadi apa-apa? Memang dibuatnya itu adalah harus di dalam fungsi. Itu aturannya. Ya. Nah, sekarang gimana contohnya? Ini dia.
Di sini kakak punya yang pertama, depth set name itu terdiri dari parameter atau argumen name sama format. Kemudian ada file name yang merupakan variabel. Name tambah titik tambah Hmm. formatnya apa gitu. Kemudian return file name. Nah, saat kakak bilang seperti ini, apa yang akan terjadi kira-kira? Ayo, ada yang mau menyebutkan apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Yang Dia akan terjadi, cuma Mhm. dia cuma ngeprint di file name-nya doang ya Kak. Ngeprint apa? Dia cuma ngembalin apa namanya variable file name-nya itu. Iya, malah yang terjadi itu adalah kalian bisa nanti coba kita langsung saja ya supaya kalian dapat gambarannya. Kak mungkin, ups salah. Oke, ke sini. Di sini kita langsung ke sini. Oke, yang pertama tadi dev set name misalnya. Name, ups, ini terlalu kecil ya. Name, kemudian setelah name apa? Setelah name ada extension. Extension. Oke, habis itu file name sama dengan name plus tanda petik titik plus extension. Habis itu return file name. Nah, sekarang saat saya mempunyai variabel namanya file name, kemudian dia dari set name, itu misalnya nilainya apa? Nilainya kita taruh misalnya my photo, koma, png. Kemudian saat kalian print file name, apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah tara myphoto.png. Betul ini yang terjadi. Betul ya. Tetapi saat kalian mendefinisikan file name-nya ini secara begini, file name sama dengan eh my eh not my photo dot png. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah tergantung harapan kalian yang mana, ya. Tergantung harapan kalian yang kalau kalian berharap ini yang akan terjadi sebaliknya adalah yang paling akhir kalian definisikan, teman-teman. Itu poinnya. Ya, jadi maksudnya gimana, Kak? Misalnya kalian taruh file name di sini, kemudian nilainya adalah eh ya, not my photo, not my photo dot png. Apa yang akan terjadi? Dia akan bilang not my photo dot png. Loh, kenapa bukan ini? Karena dia mengambil nilai yang terbaru. Kenapa? Kenapa kan Kak ada suatu variabel yang ada di dalam fungsi yang bisa dibilang lebih kuat. Karena variabel ini bersifat lokal, hanya terpakai di dalam fungsinya, teman-teman. Tidak terpakai di luar fungsinya gitu. Artinya apa? Kalian harus panggil fungsinya dulu supaya dia terdefinisikan atau selaras gitu. Nah, loh, Kak, kenapa saya perlu mempelajari hal ini? Nanti saat di foto editornya itu, kita harus membuat suatu variabel di luar fungsi dulu. Gitu ya. Artinya apa? Ya, dia nggak masuk di dalam fungsi. Nah, misalnya nama variabelnya sekarang file name, kemudian di sini foto.png. Nah, saat kalian bilang seperti ini, kita kan harapannya adalah, oke, file name ini akan menjadi foto.png. Tetapi kok dia akan menjadi seperti ini, dan malah yang lebih parah saat kita tidak memanggil fungsi ini, dia akan menjadi foto.png. Terus solusinya gimana? Solusi yang paling mutakhir adalah kalian harus bilang global file name.
Nah, dengan begini dia akan tetap menjadikan file name itu sebagai variabel global. Nah, meskipun kalian setting di sini nanti, misalnya, oke, saya setting, oke, uh, picture.png. Nah, kenapa dia menghasilkan picture.png? Karena dia yang terbaru. Tapi saat dia melewati fungsi file name set name, kemudian pic.png, apa yang akan terjadi? Dia akan menjadi, sorry guys, pic.png. Ya, dia akan mengambil yang terbaru, yaitu pic.png. Oke, artinya apa? Dari sini, nanti kita update filenya di sini, kemudian nanti karena dia global, dia seolah-olah begini. Nah, dari sini, kemudian ke sini. Tidak langsung seperti ini. Tidak juga langsung begini. Artinya perlu melalui fungsi ini. Karena sifatnya sekarang sudah global. Begitu, teman-teman. Oke? Paham? Itu variabel global. Ya? Oke, teman-teman? Ada yang mau kalian tanyakan? Ini udah setengah jam aja nih. Muklis, Areta, Gibel, Jonathan, ada? Ah, tadinya sih aku mau nanya ini Kak, apa namanya? Apa eh itu? itu kalau mereka di print di saat yang bersamaan bisa nggak? Oh, maksudnya gimana? Oh, maksudnya gini. Print dua Iya, kali gitu. Gini. Atau gimana? iya, Oh, dia tetap yang karena ini adalah ini melalui fungsi ya. Jadi misalnya begini, karena ini return ya, ini harus di print. Nah, kalau dia seperti ini, dia nanti akan mengeluarkan yang terbaru ya. Kenapa ya karena kan dia sebagai yang global ya. Ini file name-nya itu kita jadikan global yang awalnya nilainya ini. Nah, sekarang kalau ini bukan global, apa sih yang akan menjadi nilainya? Nah, kalian bisa lihat kan? Jadi untuk yang pertama, nilainya itu adalah yang ini, yang kita definisikan paling baru, awalnya namanya photo.png, kedua picture.png. Oke? Nah, kalian bisa lihat bedanya ya. Ini nih. Nah, picture.png kan yang terbaru. Oke? Oke, guys? Nah, saat kalian definisikan ini sebagai global, kalau kalian nggak setting, ya dia tetaplah. Ya, dia tetap karena fungsi itu kan harus dipanggil dulu, baru dia akan nyahut. Ya, kalau kalian nggak panggil, ya dia tetap yang terbaru, teman-teman. Ya, cuman kalau kalian panggil sekali doang, maka dia akan mendominasi semuanya. Karena apa? Karena dia adalah sesuatu hal yang global sekarang. Paham, Muklis? iya Kak. Areta, Gibel, ada yang mau ditanyakan? Kak, Mhm. ini kan kakak setnya sekarang dia jadi pick PNG. Ya, Nah, pic.png, betul. kalau mau apa namanya ditukar lagi jadi picture.png gimana tuh Kak? Jangan globalkan. Nah, jangan Oh, diglobalkan. Ya, jadi kalau kalau kita meskipun kita panggil fungsinya ya, oke, saya panggil fungsinya. Nah, dia akan tetap sekali doang ya, sekali doang file name itu nilainya pic.png. Karena apa? Yang lainnya ini adalah yang sifatnya lokal. Ya udah yang terbaru yang akan dipakai gitu. Kalau kita panggil fungsinya kemudian variabel yang ada di dalam fungsinya global, maka semuanya akan didominasi pic.png, pic.png, pic.png. Begitu. Paham? oke Kak. Areta, Gibel, Jonathan?
How about you, guys? Gimana, guys? Aman Kak. Sampai sini tidak ada, Kak. Oh, maksudnya tidak ada apa nih? Tidak ada pemahaman atau gimana, Reta? Paham? Ya, oke. Kalau gitu kita lanjut ya penjelasannya. Oke, yang selanjutnya adalah sekarang kita berbicara aplikasinya. Nah, kalau kalian lihat begini kira-kira tata letaknya. Nanti ini bisa kalian screenshot, guys. Nanti kalian sesuaikan. Ups, mana dia tadi? Sesuaikan apakah codingannya benar-benar sesuai yang ini atau enggak. Tapi ini tata letak secara umum yang akan kita buat. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Ups, ini yang keempat. Sorry ya. Ini yang pertama, ini yang ketiga, ini yang kedua. Sorry, ini harusnya di sini ya mungkin. Kemudian, ya pokoknya ini nggak kelihatan ya. Tapi tata letak harusnya di sini juga ya. Harusnya. Oke, kita akan coba membuat tata letak elemen berdasarkan tata letak ini. Nah, caranya gimana? Oke, jadi tugas pertama kita buat hal sederhana itu, teman-teman. Kakak langsung tunjukkan ke codingannya ya supaya kalian nggak penasaran sebentar. You know me the best, you know me. Ops. Loh, mana zoom saya nih, guys? Ini nih yang ngerepotin zoomnya. Nggak bisa di ini. Aduh. Oh my God. Saya nggak bisa ini. Aduh, guys. Saya nggak bisa ini. Nggak bisa share screen Kak. Nah, udah sekarang. Tapi harus nggak enak banget nih. Kalian lihat? Nah, ini dia. Kalian lihat, guys? Kelihatan sih Kak. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Oke. Nah, sekarang yang harus kalian perhatikan di sini apa? Jadi, bukan ini ya. Ini belum, kita belum ke situ, teman-teman. Sebentar, saya cariin dulu filenya. Share dulu, karena ini direkam. Loh, di mana filenya? Aduh. Kinerja laptop saya tiba-tiba melambat. Di mana ya? Example aja deh. Nah, ini dia. Bener nggak ya ini dia? Sebentar guys, saya coba dulu. Oke, bener. Nah, jadi di part satunya, aduh. Aduh, saya close dulu aja lah Telegram nih. Ampun, kenapa nih laptopnya begini ya? Oke, ini dia teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Sudah lihat? Nah, ini dia, guys. Nah, jadi yang pertama tadi ya, kalian
tugasnya kan yang tadi itu apa? Tugasnya yang tadi itu gini, guys. Aduh. Nah, ini dia program antarmuka aplikasi isi editor yang nanti kurang lebih kakak ngambilnya dari sini aja sih sebenarnya ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi caranya gimana untuk melakukan hal ini? Nah, yang pertama kita import library, bukan library, submodules yang kita butuhkan dari PyYQt5, yaitu Queue application, widget, file dialog belum digunakan, tapi nanti ini akan kita pakai. Label, push button, list widget, QH box layout, QP box layout. Habis itu setting aplikasinya, sorry, instansi aplikasinya, kemudian widgetnya atau tampilan atau elemen-elemen dalam aplikasinya, kemudian ukuran dari widgetnya itu yang akan tampil, judulnya apa, kemudian labelnya itu apa. Labelnya ini kita coba buat label dengan tulisan image. Kemudian ada nanti tombol folder. Kemudian ada list widget. Jadi nanti kalian perhatikan seperti di gambar sebelumnya itu kan di sini ada list, kemudian di sini ada tombol-tombol, kemudian di sini ada image gitu. Oke guys. Nah, kita akan coba membuat hal seperti ini sekarang dengan versi yang sangat sederhana. Oke, yang pertama, setelah kita membuat ini, kita buat beberapa tombol seperti yang tadi, bebas kalian mau membuat tombol berapa, dan ingat namanya dan usahakan yang membuat kalian mudah mengingatnya. Nah, kemudian kakak membuat baris yang isinya apa? Ini dari QH box layout. Oke, kita buat garis horizontal pertama. Kemudian kolom. Oke, garis horizontal vertikal pertama. Kemudian call 1, call 2, ini yang kedua. Kemudian call 1 yaitu garis vertikal ini dot add widget button directory. Nah, jadi di sini tolong tambahkan ya. Tolong tambahkan apa? Button directory, tombol folder. Nah, secara spesifik kita belum menentukan dia letaknya di mana, tergantung elemennya. Kita letakkan dia di tengah-tengah ya. Kemudian kolom 1 add widget LW files. LW files ini adalah list widget. Ya, teman-teman. Nah, artinya apa? Kita menambahkan sesuatu di baris ini lagi, teman-teman. Di garis ini lagi. Artinya apa? Tidak mungkin dia di tengah-tengah. Berarti ini bergeser ke atas. Ya, karena di yang pertama, kemudian kita tambahkan list widget. Berarti di sini nanti ada list widget agak besar ya. Oke, kemudian kolom 2 add label image yang ada di sini. Kemudian dengan 95. 95 ini apa? 90 ini besarnya. Berarti nanti di sini kurang lebih ada label image. Label ya teman-teman, tulisan gitu. Image dengan besarnya 95. Oke, habis itu kalau kalian perhatikan di sini ada perintah, bentar, saya gambarin kayak gini. Ada perintah QH box layout lagi. Berarti ini seolah-olah row yang kedua, teman-teman. Nah, gitu. Ya. Kemudian row tools.add widget tombol-tombol ini. Berarti mulainya dari yang paling kiri. 1, 2, 3, 4 gitu ya, karena ada 4 kali. 2, 3, 4, ups ada 5 kali berarti 5 gitu. Habis itu kolom 2 yang ini add layout row tools. Yang mana row tools ini adalah yang ini. Artinya apa? Tolong ini sebagai wadah dari yang ini, teman-teman. Artinya sekarang kalian tambahkan yang ini ke sini. Otomatis nanti di bawah image itu ada kumpulan tombol-tombol ya. 2, 3, 4, 5 tombol, teman-teman. Oke, habis itu row dot add ya, dot add layout kolom 1 dengan besaran 20. Ah, artinya ini apa? Row itu adalah yang ini, guys. Yang pertama ini. Tambahkan kolom 1. Nah, artinya apa? Tolong di ini kita akan taruh di sini. Nah, letaknya awalnya di tengah-tengah, ingat ya. Letaknya awalnya. Kemudian add
kolom 2. Nah, berarti dia bergeser sekarang ke kiri. Ini sebagai yang kolom yang ini, yang kedua ini di sini. Oke, guys. Kemudian window.set layout row. Nah, sekarang semua yang ada di sini kita set layoutnya ke dalam window-nya atau ke dalam widgetnya. Nah, kita letakkan di sini. Habis itu window.show tampilkan, kemudian akan terjadi pengakhiran aplikasi kalau kita menekan tombol exit. Begitu, guys. Ya. Nah, ini bebas ya, yang PyYQt yang terbaru boleh mengizinkan tanpa ada underscore. Yang lama masih harus ada underscore, bebas ya. Ada pertanyaan dulu, guys? Nah, ini kalau kalian run, dia akan nampak seperti ini. Tara. Nah, gitu, guys. Ya, sorry. 95 itu tadi bukan ini ya, teman-teman. Bukan apa namanya? Apa sih? Tadi size-nya ya, bukan font size-nya. 95 itu apa? 95 itu adalah, nah kalian coba 200 di sini. Kita coba run ulang. Oh, dia nggak bergerak sedikit pun. Ntar guys. Space-nya kalau nggak salah ya, ada banyak parameter, Kak lupa. Kalau nggak salah, tapi ini adalah space-nya. Ya, misalnya pakai 1000. Space-nya kalau nggak salah, teman-teman ya. Kak lupa-lupa ingat. Add widget space. Dan 95 itu udah cocok. Ada pertanyaan dulu, guys? Ada. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kak, Ya. underscore yang kakak maksud tuh yang mana, Kak? Oh, yang ini nih. Kemarin kan kita pakai begini kan. Exact, kemudian underscore nih. Begini. Lihat nggak? Oh, Ya ini di PyYQt yang terbaru ya udah nggak pakai underscore. Tapi yang lama itu harus pakai underscore ya. Nanti kalau nggak pakai dia error. Loh, kenapa harus pakai underscore? Ini untuk membedakan ya sebenarnya. Jadi ada perintah Python yang sama kayak begini. Ya. eh, Ya, maksudnya ada perintah Python yang yang apa ya? .exec yang sama gitu, Kak. Iya, yang perintahnya hampir sama. Nah, kenapa harus di yang lama itu harus ada underscore supaya membedakan, supaya dia nggak bingung si Python-nya. Ini perintah dari Python-nya tuh dari PYQt-nya gitu. Nah, kalau yang terbaru sekarang udah diperbaharui mungkin ya, nggak usah pakai underscore nggak apa-apa. Make juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, sama aja kok, nggak akan ada error. Oke, ada yang mau kalian tanyakan? Jonathan, Gibel, example.py. Nah, jadi kalian nanti import yang ini. Nah, ini pengimportannya itu boleh seperti ini, boleh juga begini ya, teman-teman. Nah, kalian boleh taruh begini, satu garis gitu ya. Hapus saja kalau kalian nggak mau. Nah, boleh seperti ini kok. Ya, bebas kalian maunya yang mana. Oke? Ada yang mau ditanyakan, guys? Silakan, silakan. Kak, Areta, ya. tadi 95 itu bagian apanya, Kak? Aku lupa. Ini mungkin spasinya ya. Tadi kakak bilang font size itu bukan font size. Ini kalau nggak salah space. Ini nggak seperti ini. Kak lupa. Space maksudnya itu jarak antar ininya, elemennya nanti. Ya. Oh, Nanti saya cari tahu ya yang ini. Saya agak lupa. Ya. Ini juga nih. Apakah benar space-nya di add layout atau di add widget? Oke guys, kalau tidak ada pertanyaan silakan dipotret dan ya silakan kalian coba membuat ini dulu. Oke, sudah?
Udah? Kalau sudah, silahkan share screen. Ayo guys, share screen. Ini kenapa ada laptop nih ya? Barnya nggak mau minggir. Kita kewalahan share screen tadi. Ayo guys, share screen guys. Ya, benar itu spasinya. Muklis. Terus kalau yang layout itu, Maksudnya spasi antar karakter atau gimana, Kak? iya betul. Bukan antar karakter sih ya. eh Bukan antar karakter, tapi gimana ya? Antar ruang mungkin ya bahasanya. Bukan antar karakter yang jelas. Antar ruang mungkin yang lebih tepat. Ya, antar ruang itu artinya apa? eh tapi dia nggak di tengah sih ya tadi. Saya coba nggak di tengah. Hmm, kalau feeling Kak sih ini dia itu adalah kayak area gitu nanti ya. Karena kan image itu nanti tempat. Ini widget ya, bukan layout. Kalau layout itu mungkin jarak antar elemennya ya. Kalau widget itu adalah jarak antar kayak ruangnya gitu atau luas dari suatu UI X-nya itu atau ya ruang widgetnya itu gitu. Karena nanti di situ ada gambar gitu. Makanya disediain ruang yang besar di situ. Ayo Areta, Gibel, Jonathan, silakan share screen. Saya namain foldernya mungkin part 1 aja ya guys ya, supaya rapi. Text2.py. Nah, mungkin begini lebih rapi tampilannya. Nah, nanti kalau saya ingin membagikan ke kalian, tidak bingung membagikan kalian yang mana gitu guys.
Nah, lebih rapih begini kan. Kalau sudah selesai, bilang teman-teman. Q. Eh, Hmm, kok ngelek? Kenapa? Kak, enggak kak. Tadi ngelek. Nge-lag. Oke. Saya pakai aset Arkanoid aja ya teman-teman. Enggak ada contoh gambar yang lain. Soalnya, nah, oke. Nah, nanti setelah kalian selesai, ini kan termasuk tugas ya teman-teman. Jangan lupa di-submit ya. Karena ini bisa dibilang ya itu tuh. Jonathan, Muklis, Areta jangan lupa di-submit ya. Nah, Jonathan kalau lurus seperti itu nggak perlu ada tanda kurung ya. Nah, nice. Kak, Iya. ini Ya, Muklis? kita ngerjain poin satu dulu kan ya? Iya, betul sekali. Nah, Kak lupa mungkin kemarin jelasin ya teman-teman. Kak, kenapa application-nya ini, yaitu Areta, application-nya ini harus ada tanda kurung, kemudian tanda kurung siku di dalamnya ya. Nah, itu artinya apa? Itu artinya dia memerlukan, oh Areta udah sampai jauh ya, ini Jonathan ternyata. Itu artinya, jangan lupa kurung sikunya Jonathan, ya, di dalam tanda kurungnya. Nah, itu artinya ada argumen yang ditunggu. Kalau tidak kita pasangkan seperti itu nanti kakak nggak tahu tapi ya seiring dengan di-update-nya library PyWQT itu terkadang tanpa ada kurung siku itu juga nggak error. Untuk beberapa kasus kakak pernah nyoba. Tapi mungkin kalian bertanya, ini apa sih fungsinya? Itu kita menyediakan argumen nanti untuk ditambahkan dalam aplikasinya. Oke? Ayo Gibel. Gibel mau share screen? Ayo Bel. Mau? Ada masalah Bel? Kak, Ya, Muklis? eh, ini Oh, dalam Win kurung di ya. sini, Win di Win sini maksudnya Windows ya Kak. Windows ya. Itu buat singkatan aja. App itu juga Tapi application ya. kok dia warnanya, eh, kok dia ada warnanya gitu nggak kayak yang up. Oh, iya kan nanti beda-beda nilainya. App itu nilainya Q application. Window itu nilainya Q widget gitu. Atau Oh, elemen-elemennya nanti. Ya. Nanti kalau membuat variabel yang berbeda yang nilainya coba buat satu lagi deh, Q label. Pasti juga dia warnanya berbeda nanti. Coba buat oke. muklis. Label misalnya Eh, gitu nama variabelnya. Oh, jangan gitu. Maksudnya yang beda nama variabelnya. Jangan win. Coba. Ya, label sama dengan Q label. Nah, gitu ya. Jadi dalam kurung, jangan lupa dalam kurungnya. Karena itu adalah fungsi. oke Iya, Kak. iya oke. Oke Kak. Gibel, oke. Ada masalah, Bel? Halo, halo. Ada yang mau ditanyakan? Gibel, Tidak ada Kak. aman? Aman tapi? Aman terkendali Kak. Oke. Udah di SS nggak yang tadi itu? Udah Kak. Udah, oke. Sekarang berarti tinggal ngerjain tugasnya ya.
nggak apa-apa. Kalau mau share screen silakan aja kalau nggak terkendala. Terkendala nggak Bel kira-kira? Terlalu Agak ini ya. terkendala dikit Kak. Oh ya, kalau berat nggak usah aja ya karena share screen juga membutuhkan ini soalnya berat juga ininya. Ya, oke, mantap Areta. Nah, kalau kalian bingung, teman-teman terkait fungsi setiap baris kodenya, misalnya yang banyak di sini push button itu ya, sama layoutnya, kalian boleh tambahin satu-satu dan coba apa yang terjadi nanti kalau kalian tambahin misalnya layoutnya, kemudian tambahin push buttonnya. Kalian boleh codingkan nanti. Ini Areta udah cepet banget nih. Boleh, boleh ditambahin nanti ya Areta. Kalau mau satu tombol lagi mungkin ya. Tombol untuk eh membuatnya apa ya? Mungkin mengcrop mungkin boleh tombol cropping. Satu lagi kalau mau Areta mau ya. Jonathan, Jonathan itu nanti maksudnya bukan gambarnya ke kanan ya, tapi diputar ke kiri ya. Tapi iya itu udah bener sih terjemahannya kanan kiri betul. Tapi nanti maksudnya saat ditekan tombol tuh jangan mengharapkan sesuatu yang lain ya. Itu artinya rotasinya ke kiri sebesar 90 derajat nanti. Oke Jo, make sure aja di awal gitu supaya nggak salah ekspektasinya. Oke. Berapa kecepatan ngetiknya Muklis? Hah, kenapa Kak? Guys, typing speednya berapa kemarin saat di PS1? Sekitar seratusan sih Kak. 100-an 108 ya? mungkin. Ini aku Widih. emang nge-lag aja sih Kak. Soalnya tadi Oh, oke oke. Kalau Areta kemarin dapatnya berapa Red? Tembus 200 kayaknya.
Typing speednya. Pernah banyak banget pengukuran typing speed kalau nggak salah. Di PS1. Oh, kurang tahu. Oke. Oke. Gibel berapa Gibel? Typing speednya Bel? Ya, ratusan ke atas lah, Kak. 100. Oke. Kalau Jonathan berapa Jo? Nggak tahu Kak. Dua kali. 200? Dua Kak. Dua. Nggak mungkin dong dua-dua ini. Soalnya ada kemarin siswa Kak juga yang typing speednya lumayan tuh. 300 kata per menit. Ya. Dan dia cepet banget. Kalau soalnya gini-gini teman-teman. Hmm. Kayaknya Jonathan 130-an deh. Mantap, Fred. Mokris, mantap. Filter result.
extension ini. Sesuatu ini. Extension filter. Suatu list gitu ya. Di file name. Coba diranjut. Oh, baris 37. Coba lihat baris 37. APK. Bukan F ya, APK namanya. Jonathan menamakannya APK. Ya, di baris terakhir. Baris terakhir juga. Iya, bukan F. Oke, coba Deran. Ada? Ada Kak. Oke, nice. Nah, kalau ditekan semua tombol-tombolnya itu belum berfungsi ya. Karena kita belum atur fungsinya soalnya. Kayak jelasin di part 2-nya. Udah jalan, Red? No module name PyYQt5 widgets. Bentar. Karimut bentar ya. Line 1. Hmm. Widgets. PyYQt5 dot qwidget oh, you missed the T ya. Oke, coba Areta. Oh, QP box ya, bukan B layout. Ada box layoutnya. Nah, yang ini nih. Kita tambahin box. Oke, coba. Oh, it's not double. It's single T. Oke, sekarang coba. This is without S. Oke, then coba. Harusnya sih udah bisa ya. Bisa, Red? Nah, nice. Oke. Oke. Selamat, Areta. Muklis, bisa? Kayaknya udah Eh, bisa deh dia. Baru selesai sih, Kak. Bisa? Udah bisa jalan? Bisa sih. Gibel gimana, Gibel? Aman? Aman gak, Bel? Udah bisa sih Kak, udah bisa. Oke, oke. Oke, kalau gitu stop share. Nah, kalau kalian perhatikan, tekan tombol-tombol yang ada di situ, teman-teman. Belum ada yang berfungsi sama sekali ya. Nah, sekarang saya coba jelasin ke kalian gimana cara membuat nggak bisa semuanya malam hari ini. Jadi hari ini kita coba membuat tombol foldernya itu berfungsi ya. Nanti dia melacak pad yang ada di komputer kalian, komputer masing-masing. Oke, boleh stop share dulu. Kita giliran ya. Areta, oke.
So, wait. Nah, guys, untuk yang part 2-nya, gimana cara membuat tombolnya berfungsi. Nah, nanti di sini fungsi global variabel itu juga yang sudah Kak jelasin tadi ya. Oke, yang pertama nih saya mau jelasin ke kalian. Kalian mungkin nanti ke depannya mau menambahkan tombol seperti cropping ataupun saturasi, kemudian eh, lightingnya mungkin terhadap isi editornya. Kalian dapat tambahkan kayak begini ya. Misalnya cropping lah gitu ya. Button crop is equal to Q push button kayak begini. Kemudian tulisannya bebas, kalian maunya apa? Misalnya crop. Kalau Kak crop, habis kalian buat tombol seperti ini, ingat ini hanya baru didefinisikan, ya. Belum ditambahkan ke widget kalian. Oke? Nah, saat kalian ingin menambahkannya ke widget, yang harus kalian lakukan di sebelah sini, ya. Di sebelah sini. Dan ingat, ini harus berurutan. Kenapa? Urutannya itu juga berpengaruh terhadap tata letak dari tombol-tombolnya itu nanti. Oke? Nah, di sini karena dia yang terakhir berarti nanti cropping tombol cropnya ini akan berada di paling kanan. Coba Kakak tambahkan row tools dot add widget parenthesis button crop. Nah, kalau kalian run ini sekarang, kalian punya 5 tombol, kalau Kak punya 6 tombol sekarang. Ups. Ah, ini nih. Tombol yang terakhir adalah crop. Oke? Nah, kalau kalian ingin menambahkan tombol di atasnya ini, gimana caranya? Kalian tinggal tambahkan layoutnya satu lagi. Misalnya, nama layoutnya adalah ini buat row tools-nya, kalian buat satu row lagi. Let's say the name is row 3. And then Q H box layout. Nah, ya kenapa? Karena bentuk tombol, baris tombol yang memungkinkan dari aplikasinya itu kan tadi ya menggunakan garis horizontal ya. Makanya QH box layout. Nah, kemudian definisikan banyak tombol yang kalian inginkan di sini. Misalnya button 1 sama dengan apa? Ya, dia harus dari Q push button tentu saja ya, karena new button ya. Q push button tulisannya bebas. Kalian maunya apa? Misalnya A, kemudian button 2 Q push button, B button 3 Q push button, oops, button C. Oke, habis kalian tambahkan ini, ingat ini baru definisi teman-teman ya. Ini baru definisi, artinya kalau kalian run ini belum terjadi apa-apa. Ya, belum terjadi apa-apa. Nah, supaya dia terjadi apa-apa, kalian harus tambahkan ya. Tambahkan di sebelah mana? Di sebelah. Nah, yang ini kalau kalian perhatikan, tambahkan dulu seperti ini. Bentar ya. Row 3, row 3 dot add widget. Oke, button 1 atau boleh dibuat dalam list sebenarnya, tapi supaya lebih memudahkan aja. Row 3 dot add widget. Oops. Widget button 3. Oops, button 2, sorry. Button 2. Kemudian row 3 dot add widget. Oops. Widget with the get button 3. Nah, kalau kalian sudah menambahkannya begini, apa yang terjadi? Belum terjadi apa-apa juga. Kenapa? Karena yang apa namanya? Kita belum menambahkannya ke dalam yang ini nih. Seperti yang kalian lihat di sini, Row Tools itu apa namanya? Semua tombol yang sudah kita buat, kita tambahkan ke garis horizontal tadi dengan perintah rowTools.addWidget. Nah, kemudian di akhir kalian harus bilang calls to .add layout row tools. Artinya apa? Kita juga harus bilang demikian. Nah, jadi di sini calls to .add layout
row 3. Nah, sekarang baru deh kalau kalian run akan muncul tombol-tombol begini. A, B, and C. Gitu teman-teman ya. Jadi gitu cara menambahkan tombol kalau kalian mau. Nah, sekarang tombol-tombol ini belum berfungsi, teman-teman. Belum berfungsi kecuali di sini yang folder karena kakak udah buat fungsinya. Caranya gimana? Jadi folder ini nanti akan melacak folder, salah satu folder eh, tempat foto atau file foto kalian yang ekstensinya ditentukan di sini. Kak spesifikasi JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP. Kalau kalian mau menambahkan SVG juga boleh dan bebas ya. Cuman ya ini yang standar. Caranya gimana supaya membuat dia berfungsi? Nah, di sini lagi-lagi logika itu dimainkan, teman-teman ya. Nah, kalau perintah-perintah sebelumnya itu kalian pasti kenal. Nah, cuman sekarang caranya melacak itu gimana? Pertama, kalian memerlukan modul OS yang merupakan modul standar Python. Kalian bilang import OS. Oke? Habis itu, buat variabel yang belum didefinisikan sebagai variabel global. Namanya work directory atau work dir, supaya ringkas saja. Kemudian buat fungsi nanti yang melacak ini. Yaitu bebas ya, namanya filter atau find atau apapun lah ya. Nah, bilangnya filter, bilang depth filter, files, and extension. Nah, kenapa perlu parameter? Bebas sih sebenarnya mau perlu parameter atau enggak, cuman untuk saat ini pakai parameter aja supaya lebih memudahkan. Loh, kalau nggak pakai, kalian dapat tulisnya di sini. File sama dengan list kosong, and extension juga sama dengan list kosong. Boleh ya. Cuman ya supaya tidak banyak baris kode yang kita buat dia dalam parameter aja. Oke, kemudian result itu nanti dalam suatu list. Nah, sekarang karena kita ingin mengacak atau mengiterasi setiap filenya pakai loop for loop ya, dengan cara for file name in files. Yang ini, jadi nanti kalian buka suatu folder, nah di dalam folder itu banyak file. Nah, inilah yang diiterasi satu persatu. Iterasi itu artinya diperiksa satu-satu gitu dalam hal ini ya. Periksa satu-satu, make for loop. Oke, habis itu for X extension ya, ini ext in extension, kemudian periksa if file name dot ends with extension yang udah kita berikan. Nah, sebenarnya apa extension dan files itu? Files dan extension ini adalah suatu list, teman-teman. Nah, list isinya itu apa? Kalau extension isinya nanti ya ekstensi JPG, JPEG, PNG, GIF, MOV, kemudian dan sebagainya, bebas kalian maunya apa. Yang jelas ini adalah isinya list yang ya berisi ekstensi-ekstensi dari apa namanya? Gambar ya, bukan yang lainnya, bukan file yang lainnya. Nah, habis kalian membuat ini, nah ini perintahnya ada dua ya, teman-teman. Kalian dapat menggunakan perintah ends with atau kalian dapat menggunakan apa? Kemampuan list, kalian dapat menggunakan if file name kurung siku -3.2 in extension. Nah, ini artinya sama aja ya. Jadi yang ini sama yang ini itu sama. Nah, ini artinya apa? Jadi nanti ada file name. Nah, kemudian 3, bukan 3 sih sebenarnya, 4. Ups, 4 karakter terakhir dari file name itu kalau dia salah satunya itu adalah JPG, JPEG, PNG, atau GIF, ataupun ya terusnya, ya mulai dari karakter keempat pokoknya ada di dalam ini, maka tolong result.append tambahkan itu ke dalam suatu list yang sudah saya buatkan, wadah baru yang saya buatkan, yaitu nanti di list widget yang sudah kita buat di aplikasinya tadi. Oke, habis itu yang di return apa? Yang di return nanti ya folder itu keseluruhan sebenarnya. Gitu teman-teman. Return result. Nah, kemudian yang memilih
choose directory, kita membuat fungsi baru yang isinya apa? Variabel global untuk directory yang awalnya kosong. Seolah-olah awalnya kosong ini, ya kita memang kan di aplikasinya belum mencari directory atau folder mana yang akan kita pilih. Makanya dia kosong. Ya, loh kenapa Kak nggak didefinisikan di akhir aja? Kalau kita definisikan di akhir berarti dia bukan variabel global namanya. Variabel global itu berlaku ketika dia didefinisikan di awal, nanti saat dipanggil di akhir, dia tetap variabelnya itu sama. Oke? Nah, di sini Kakak membuatnya di awal, kemudian di dalam fungsi bilang global workdir. Ya. Jadi semudah ini menjadikannya variabel global. Global workdir. Habis itu buat dia sebagai workdir new file dialog dot get existing directory tanda kurung. Nah, ini artinya apa? Dia akan memeriksa semua directory, semua folder yang ada di komputer kalian. Maksudnya yang kalian telusuri ya, bukan semuanya ditaruh di dalam aplikasinya nanti. Tergantung yang kalian pilih nanti yang mana. Oke? Itu fungsi untuk yang ini. Sekarang satu lagi. Untuk mengkombinasikan kemampuan filter, fungsi filter yang sudah kita buat, dan choose directory yang sudah kita buat ini, kita perlu membuat show file name list. Ya, fungsi satu lagi. Nah, kemudian di sini kita taruh ekstensinya. Kalian boleh tambahkan nanti di sini ekstensinya, misalnya Kakak tambahkan satu lagi SPG, kemudian satu lagi mungkin PNG, GIF, BMP, dan apa lagi ya? Ya, nggak tahu juga Kak ya. Yang jelas picture ini Kak seringnya pakai yang 4 ya. JPEG, kemudian JPG, PNG, sama SPG. Kalian nanti bebas mau tambahkan yang apa. Kemudian, setelah kalian buat list ekstensinya ini loh, ini yang tersedia, ini yang saya inginkan di dalam komputer saya. Coba cari nanti yang seperti ini. Habis itu choose directory. Nah, dia akan mencari kalian pilih folder yang mana. Oke. Habis itu file names difilter yang mana yang file-file dari file-file tersebut. Misalnya nih, nanti di folder kalian itu ada file, ada musik, ada video, ada teks, ada banyak lah gitu. Word, PDF, dan lain sebagainya. Itu dia akan pilih dengan filter ini, dia akan memilih file dengan ekstensi yang sudah tersedia di sini. Yang mana mekanisme atau cara kerjanya itu kita setting di sebelah sini. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada apa namanya? List widget files .clear. Nah, ini nanti kalau kita sudah, ya sebenarnya ini secara otomatis ya dia akan menghapusnya nanti ketika kita memilih folder yang lain yang sebelumnya itu dihapus gitu. Habis itu bilang for file name in file names list files.add item ke dalam file name. Nah, ini udah selesai sekarang teman-teman. Jadi list files yang tadi yang kotak tadi ini kan ada folder nih. Nah, perintah yang ini itu memeriksa mana yang ini pertama kalian disuruh pilih folder yang kalian inginkan. Habis itu show file names, ditunjukkan filenya, kemudian diperiksa, difilter mana yang ekstensinya ini. Oke? Habis ditunjukkan, sekarang nanti kalau kalian pilih file directory yang lain dia akan menghapus yang ini. Cuman kalau enggak berarti dia lanjut ke sini. File name in file names. Jadi untuk setiap apa namanya? Banyak file yang kalian pilih dari directory yang kalian pilih itu ada banyak file misalnya. Jadi dia bilang list files.add item file name. Nah, jadi nanti tolong ditambahkan apa yang sudah terpilih itu ke dalam sini gitu. Sehingga nanti yang tampil di sini misalnya kalian punya folder, satu folder yang terdiri dari 4 foto, maka dia akan tampil semuanya gitu. Oke, teman-teman? Begitu ya. Nah, saat kalian klik nanti foto-foto ini, itu belum muncul di aplikasinya belum muncul. Kenapa? Karena kita belum buat fungsi yang memunculkan gambar itu. Oke? Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, sesudah semuanya ini terbuat, teman-teman,
Kalian tinggal koneksikan dengan tombol foldernya. Oke, teman-teman, begitu. Button dir atau button folder, button director, .click, .connect dengan fungsi ini. Habis itu app.exec. Nah, kalau kalian mau minta contoh, sekarang kakak contohkan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah eh, kalian dapat run ini. Ups, sorry. Nah, aduh, salah lagi. Bentar, guys. Aduh, aduh, aduh. Bentar ya. Nah, ini, guys. Nah, kalau kalian klik semuanya ini belum berfungsi ya, teman-teman. Jadi ini. Nah, kalau tombol foldernya itu udah berfungsi. Dan di sini ada folder image untuk kumpulan gambarnya. Nah, saat kalian pilih ini, kemudian select folder. Nah, ini akan muncul foto-fotonya. Nah, saat kalian klik nggak terjadi apa-apa. Ya, nggak terjadi apa-apa. Kenapa nggak terjadi apa-apa? Karena kita belum memunculkan fungsi yang mengatur hal ini. Gitu, teman-teman. Oke, paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ups. Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Ada yang mau kalian tanyakan, teman-teman? Enggak ada, Kak. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, ya sampai di sini sih materinya, guys. Yang perlu kalian tambahkan yang ini doang nih. 3 fungsi terakhir ini. Oke. Dan itu ditambahkan sebelum setelah window.show-nya. Oke. Setelah window.show, kalian tambahkan file-file. Bukan file sih ya. Ini nih, perintah-perintah ini. Nah, itu guys. Jonathan juga dapat 40. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, silakan share. Oh, udah cukup ya waktunya. Kalau tidak ada, cukup dari kakak malam hari ini, teman-teman. Ahmad Muklis, ada yang mau ditanyakan? Areta, Jonathan, Gibel. Ini waktunya sudah habis. Kalau tidak ada, cukup juga dari kakak. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan ya, sampai jumpa minggu depan. Dan ini jangan lupa di-save ya foto yang kakak kirim di chat Zoom. Itu dibuat setelah win.show, oke? Setelah win.show. Tambahin itu. Jangan nanti di akhir kalian tambahin. Oke? Areta, Gibel, Jonathan, ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditanyakan? Gibel? Tak ada? Gak ada? Halo? Ya udah, kalau nggak ada cukup dari kakak ya teman-teman. Jadi hari ini kita sudah mempelajari apa saja. Kita sudah mempelajari pembuatan UIX tampilan aplikasinya dan kita sudah membuat salah satu tombol berfungsi. Nah, di minggu depannya kita buat tombol-tombol yang lainnya itu berfungsi. Ya. Oke? Ada yang mau kalian tanyakan? Guys, guys, guys. Ada? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, cukup juga dari kakak Muklis, Areta, Jonathan.
Thank you so much for being here and see you next week. Bye-bye. Sama-sama. Sama-sama.